Selamat datang di Netflix, channel yang dalam kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua netizen yang sudah dukung kami dengan subscribe, langganan, dan semua traktirannya. Kami juga mengajak kalian semua yang belum subscribe agar bisa meluangkan subscribe dulu di channel ini. Bersama saya Mbak Tresno, seorang anak biasa yang baru saja pulang dari antri BBM subsidi. Drama Korea yang rilis pada Juli 2025 berjudul Esland ini merupakan film seri televisi web bergenre fantasi misteri dirilis oleh Wave yang digarap berdasarkan webtoon karya Komabi. Ceritanya cocok untuk kamu yang hidupnya berliku-liku kayak tikungan di Mandalika, mamen. Serial ini dibintangi oleh Lee So Hyuk, Lee Dae, dan Arin. Sebelum kita menuju ke ceritanya, kami ingatkan video ini menceritakan alur ceritanya. Jadi kami sarankan untuk menonton versi full filmnya. Oke, baiklah. Kini saatnya kita langsung menyelam menuju Esland episode 5. Let's go! Jiwook mulai merawat Sona sejak kecil. Orang tua Sona meninggal dan Jiwook yang merupakan pamannya harus mengurus Sona. Mengurus orang lain bukanlah hal yang Jiwook inginkan karena ia ingin hidup bebas tanpa ada batasan. Seiring berjalannya waktu dan mengambil pelajaran dari berbagai kasus yang dihadapinya, Jiwook pun kini jadi bersikap lebih dewasa. Sekarang dengan kacamata yang dikenakannya, Jiwook bisa melihat garis merah banyak di atas kepalanya. Di waktu lain, Jiwook masih kebingungan dengan garis-garis yang muncul di atas kepala orang. Temannya bahkan bingung dengan sikap Jiwook yang aneh. Tak lama mereka kedatangan seorang siswi yang ingin melaporkan sesuatu. Siswi tersebut memiliki 4 garis di atas kepala. Setelah itu, Jiwook mengajak paksa pria yang sebelumnya ke motel bersama Sona ke rumah sakit untuk memastikan garis itu di atas kepala yang rupanya tidak terhubung. Jadi, pria itu bukanlah orang yang ingin membunuh Sona. Pria itu juga tidak tahu siapa pacar Sona. Tapi Sona sempat bercerita bahwa ada orang yang sangat ingin dibunuh. Yang kuat keyakinan pria itu adalah Jiwook. Di tempat yang berbeda, Hyun Hyuk chattingan dengan ketua kelas dan teman wanitanya membahas hari ulang tahun Hyun Hyuk yang akan berlangsung. Ketua kelas selalu chat personal dan ingin bertemu secara pribadi sebelum acara ulang tahun dimulai. Bersamaan dengan itu, Hyun Hyuk mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal meminta Hyun Hyuk untuk datang ke sekolah di hari ulang tahunnya. Hari berikutnya, siswi yang sebelumnya melapor ke polisi datang dengan tampang murung. Hyun Hyuk melihat 4 garis di atas kepalanya. Kemudian di kantor polisi, rekannya Jiwook mengajak mengurus kasus pelecehan yang dialami siswi tersebut. Diketahui bahwa seminggu yang lalu siswi ini minum bersama di rumah seorang siswa yang ia kenali. Siswi dan siswa itu saling mengenal karena pernah berada di tempat karantina yang sama untuk menjadi idol. Tapi kemudian saat siswi terbangun setelah dalam keadaan mabuk, pakaian dalamnya terlepas dengan noda darah tanpa ada seorang pun di tempat itu. Siswi itu mengaku belum pernah berhubungan enak-enak sebelumnya. Jiwook merasa siswi itu berbohong karena ada 4 Esland yang dapat ia lihat di atas kepalanya. Jiwook dan rekannya lalu datang ke sekolah untuk penyelidikan lebih lanjut. Ia mengamati garis di atas kepala para murid dan tidak menyangka dengan pergaulan anak sekolah zaman sekarang yang membuat rekannya tidak mengerti. Mereka lalu berpapasan dengan Gyujin yang membuat Jiwook heran. Karena Gyujin ini sama sekali tidak mempunyai garis merah di atas kepalanya. Gyujin menyanjung Jiwook yang tampak sangat cocok mengenakan kacamata. Jiwook lalu izin bertemu dengan siswa yang diduga melakukan pelecehan terhadap siswi yang melapor sebelumnya. Siswi itu memiliki 1 garis Esland dan mengaku memang mengenal si korban karena sempat berada di tempat karantina idol yang sama. Kronologis kejadian yang dikatakan korban juga sama, tapi siswa ini mengaku tidak mabuk dan tidak berada di apartemennya. Siswa itu menyangkal setelah melakukan pelecehan kepada korban. Saat akan pergi, Hyun Hyuk memergoki Jiwook yang mengenakan kacamata. Hyun Hyuk meminta kacamata tersebut karena sangat berbahaya. Pelaku yang sebelumnya melakukan pembunuhan mengenakan kacamata yang sama dan bisa melihat Esland orang lain. Jiwook tidak mau memberikannya dan mengaku lebih mudah melakukan penyelidikan dengan kacamata tersebut. Perdebatan mereka pun dihentikan
dihentikan oleh Gyujin yang tampak bingung. Lantas Hyunyup memilih pergi. Jiwook mengaku jika Hyunyup adalah tetangganya dan di kesempatan itu Jiwook tiba-tiba mengajak Gyujin untuk makan malam bersama di lain waktu lalu pamit. Gyujin rupanya bisa melihat S-line orang lain tanpa kacamata. Jiwook dan rekannya lalu datang ke agen idol tempat siswa dan siswi pernah dikarantina. Tapi pihak manajemen yakin jika siswi lah yang salah dan seringkali mencoba mendekati pria. Pulangnya, Jiwook dan rekannya semakin bingung karena penyelidikan berdasarkan omongan orang sulit untuk mereka tuntaskan. Karena orang-orang bisa saja berbohong tanpa ada bukti. Jiwook diam saja karena rekannya tidak tahu bahwa kacamatanya bisa melihat kebenaran. Setelah itu, si siswa diinterogasi lagi dan menjelaskan jika memang siswa itu sangat mengganggu dan sering mencoba menarik perhatiannya. Si siswa bahkan menunjukkan pesan percakapan mereka. Sedangkan si siswi semakin disudutkan karena pesannya sudah dihapus. Pakaian dalam dengan darah juga sudah dicuci dan seminggu kemudian baru melapor ke polisi. Akibatnya hal tersebut merugikan posisi si siswi. Saat mengetahui si siswa akan dipulangkan, Jiwook membuka pintu ruangan interogasi untuk melihat hubungan S-line mereka. Rupanya S-line si siswa tidak terhubung dengan si siswi. Jiwook ingin memastikan lagi apakah si siswi pernah berhubungan enak-enak dengan si siswa seperti yang dia laporkan. Kemudian Jiwook pun pulang dan sudah ada Hyunyup yang mencegatnya. Setelah diberitahu kacamata itu bisa membantu penyelidikan, Hyunyup pun membiarkan Jiwook memakainya. Jiwook juga memberikan foto saat Hyunyup masih kecil bersama ibunya. Jiwook sudah membaca kasus ibunya Hyunyup. Hyunyup ingat omongan Sona. Jika ibunya masih hidup, mungkin si ibu akan mencarinya. Jiwook lalu membahas tentang penyelidikan mengenai kasus pelecehan yang dialami oleh siswi. Hyunyup pun ingat jika siswi itu memiliki 4 S-line, tapi seminggu sebelumnya tidak ada S-line apapun. Hyunyup yakin jika sebenarnya si siswi itu mengalami pelecehan. Setelah itu Jiwook pun semangat untuk menyelidiki ulang kasus tersebut. Jiwook dan Hyunyup datang ke rumah si siswa dan ingin memeriksa apartemen siswa tersebut yang tinggal sendirian karena orang tuanya di luar negeri. Siswa itu mengaku minum untuk menghilangkan stres di sekolah. Tapi saat kejadian berlangsung, siswi minum sampai mabuk dan siswa pergi keluar. Siswa lalu minta polisi segera pergi karena besok ia harus bangun pagi. Sementara di tempat lain, Hyunyup datang ke motel yang tutup. Seseorang mengamatinya. Hyunyup merasa janggal dengan kacamata yang dipakai orang-orang seakan sudah direncanakan. Hyunyup ingin memastikan siapa sebenarnya orang yang memberikan kacamata tersebut. Di dalam saat melihat-lihat, Hyunyup dikagetkan dengan kedatangan ketua kelas yang bingung mengapa Hyunyup berada di tempat itu. Ketua kelas tidak sengaja melintas melihat Hyunyup masuk tempat itu, jadi dia ikut masuk. Hyunyup pun beralasan meninggalkan barangnya di sana. Si ketua kelas yang merasa takut mengajak Hyunyup untuk pergi. Hyunyup yang mencoba menakutinya membuat keadaan jadi semakin canggung. Tapi di situasi tersebut mereka sadar bahwa ada cinta yang hadir dan ketua kelas pun memberikan isyarat untuk dicipok. Hyunyup awalnya ragu, tapi kemudian mencipoknya. Jiwook dan rekannya juga kini menyelidiki tempat sampah dan menemukan spring bed milik si siswa. Bukti terpenting yang sudah dibuang dengan alasan kotor. Sebelumnya Jiwook sadar jika spray siswa sepertinya sengaja diganti cepat-cepat karena tidak cocok dengan warna interior apartemen. Mereka tinggal menunggu hasil forensik saja, tapi Jiwook masih tidak mengerti. Si siswa memiliki 1 S-line tapi tidak terhubung dengan si siswi yang memiliki 4 S-line. Hari berikutnya, guru marah memanggil si siswa yang sedang tidur di kelas untuk keluar karena polisi mencarinya. Si siswa pun ditanya lebih lanjut. Si siswa beralasan jika ia membuang spraynya karena tidak nyaman tidur bekas orang lain. Siswa itu juga tidak tahu ada darah di spray tersebut. Jiwook pun mengambil alih pertanyaan dan yakin jika siswa memang tidak tertarik dengan si siswi. Sebagai orang yang merasa tampan, Jiwook tahu bagaimana rasanya para perempuan terpikat padanya dan melakukan berbagai cara untuk mendekat.
Si siswa pun mengaku jika siswi itu bukan seleranya. Siswi itu memaksa datang ke rumah dan lalu meminum anggurnya sampai habis. Jadi kemudian si siswa membelikan anggur lain di minimarket yang tidak perlu menunjukkan kartu identitas. Jiwook dan rekannya pun mengecek CCTV sesuai dengan omongan si siswa. Hanya saja kemudian Jiwook menyadari dari kamera CCTV yang sama ada 4 orang yang pergi. Jumlah selain 4 orang itu berbeda saat datang. Jiwook jadi merasa curiga dengan 4 orang tersebut yang salah satu orang awalnya tidak memiliki S-line saat pulang muncul 1 S-line di atas kepalanya. Di sisi lain, Yunyup tidak sengaja mengamati S-line siswi yang jadi korban pelecehan itu. Yunyup tidak menyangka karena 4 garis tersebut terhubung dengan 4 murid pria di sekolah mereka. Menyadari itu, Yunyup ingin menghubungi Jiwook, tapi Jiwook telah ada di sana dan mengetahui yang akan diberitakan oleh Yunyup. 4 murid itu pun diinterogasi lebih lanjut di ruang terpisah. Jiwook melihat murid yang paling frustasi yang hanya memiliki 1 garis dan mengajaknya untuk pergi. Dikira akan diantar ke rumah, murid itu panik saat Jiwook membawanya ke apartemen si siswa. Rekannya Jiwook juga bingung dengan apa yang Jiwook lakukan. Tapi Jiwook punya rencana sendiri dan lalu mengeluarkan si murid dari mobil. Di kesempatan itu, si murid melarikan diri karena ketakutan yang lalu berhasil ditangkap lagi. Tangan si murid pun diborgol. Orang yang tidak biasa melakukan kejahatan akan sangat panik saat kejahatannya ketahuan. Ia histeris minta dilepaskan. Apalagi mengetahui jika ketiga temannya sudah dilepaskan karena tidak ada bukti apa-apa. Si murid pun jadi memberitahu Jiwook bahwa mereka berempat melakukan pelecehan terhadap si siswi karena undangan dari si siswa. Jadi kemudian ketiga murid lainnya pun bersaksi hal yang sama dan mengaku jika si siswa adalah dalang yang merencanakan semua ini karena si siswa tidak menyukai si siswi. Saat si siswi sudah tidak sadar, si siswa memanggil mereka berempat. Si siswa bahkan mengamati mereka saat kejadian berlangsung. Setelah itu Jiwook menjelaskan jika kasus akan diteruskan ke kejaksaan. 4 orang sudah bersaksi dan si siswa adalah dalang dari pemerkosaan yang terjadi. Yunyup dan Jiwook langsung pulang bersama. Jiwook tidak tahu hukuman apa yang akan para murid pria itu terima karena hakim yang akan memutuskan. Tapi dengan kacamata itu, Jiwook sudah bisa membantu menangkap penjahatnya. Yunyup jadi meledek S-line Jiwook yang sangat banyak. Namun kemudian Jiwook menurunkan Yunyup di halte bus karena Jiwook harus pergi ke suatu tempat. Jiwook dihubungi rumah sakit tempat ayahnya dirawat karena mendapat laporan bahwa ayahnya menghilang. Saat melihat CCTV, ada seorang wanita yang membawanya pergi yang setelah Jiwook amati, wanita itu sangat mirip dengan Gyujin. Jiwook lalu mendapat kiriman gambar Sona yang membuat Jiwook segera datang ke rumah sakit tempat Sona dirawat. Jiwook juga meminta rekannya menyelidiki siapa Gyujin sebenarnya. Dan sampai saat di ruangannya Sona, tidak ada orang lain. Hanya Sona sendiri yang masih dalam keadaan tidak sadar. Namun yang membuat Jiwook bingung, S-line Sona tiba-tiba bergerak terhubung dengan seseorang di rumah sakit tersebut. Jiwook jelas-jelas panik dan bersiap menodongkan pistol. Seorang pria lalu masuk ke ruangan Sona yang rupanya adalah ayah Jiwook. Jiwook semakin bingung. Si ayah mendekat ke Sona dan mengkhawatirkannya. Jiwook sangat tidak menyangka karena S-line yang terhubung dengan Sona adalah ayahnya sendiri. Jiwook langsung marah dan menyerang ayahnya. Jiwook sangat ingin menghajar ayahnya, tapi emosinya itu coba ia kendalikan. Jiwook histeris dan ingin tahu apa yang dilakukan si ayah kepada Sona. Di sisi lain, Yunyup tiba-tiba menangis dengan tangan yang berlumuran darah. Yunyup sangat takut dan menghubungi Jiwook untuk meminta bantuan. Berikut ini adalah akhir S-line untuk episode 5-nya. Ceritanya semakin rumit saja ya Mame. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya yang pastinya bakal lebih menarik, lebih seru, dan sampai jumpa. Bye-bye!